Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat harinya Tuhan. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tentu kalian masih beribadah di rumah masing-masing. Lause juga di tempat ini. Tapi itu gak jadi masalah. Karena ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Nah, Lause ajak semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya, Lause minta semuanya dengan sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu memimpin, melindungi kehidupan keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau. Biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami akan memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah kami semua mendapatkan berkat dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semua, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Yesus, kasih-Nya yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Dengan tetap berdiri, Lause mengajak semua menyanyikan pujian ini dengan semangat. Oke semuanya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Nah, anak-anak semuanya, tadi kita udah memuji bahwa kasih Yesus itu sangat besar. Tentu anak-anak di rumah sudah 4 bulan lebih ya. Tentu bosan semuanya. Sama, Lause juga bosan. Tapi kita tetap harus menghadapi ini semua. Sekarang masih terjadi pandemi corona ini. Nah, anak-anak bisa isi dengan waktu-waktu yang baik. Ada hal-hal yang tidak enak, tapi kita terus mengingat hal-hal yang bisa kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Contohnya, dengan sering di rumah ini, kita lebih sering bertemu dengan keluarga, papa, mama, kakak, dan adik-adik semuanya. Dan anak-anak juga bisa sering berdoa, membaca firman Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Memang masalah pandemi ini adalah masalah yang besar. Bukan terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ini masih terjadi. Nah, masalah yang besar ini kita tentu sangat susah. Tapi ingat, kita berucap syukur kepada Allah yang kita punya Allah yang luar biasa, yang bisa mengatasi masalah besar, masalah kecil. Karena kita punya Allah yang sangat besar. Kita akan menaikkan pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita gede-gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede-gede, gede. Kasih Allah sangat besar, melindungi kita semua. Jadi kita nggak perlu takut. Ingat, Allah beserta kita. Immanuel. Anak-anak semuanya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalian bisa mengumpulkannya ke papa mama. Nah, nanti pada saatnya bisa beribadah di gereja, bisa diberikan di gereja. Atau bisa juga ditransfer ke QR code yang tertera di tayangan ini. Dan kita akan menyanyikan pujian Tuhan Allah Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian punya teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah. Ada teman yang sangat dekat sekali dengan kita, yang kita sebut dengan sahabat atau sobat. Lause juga punya sobat. Ada sobat yang sangat menyenangkan. Tapi kadang-kadang ada sobat yang bisa mengecewakan kita. Kita mengucap syukur karena kita semua, termasuk anak-anak semuanya, punya Yesus yang adalah sobat sejati kita, sobat yang setia. Kita akan menaikkan pujian Yesus sobat yang setia. Oke, semuanya siap? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama
setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Shalom, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Rosalinda di sini. Aduh, udah berapa lama ya kita nggak ketemu? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kayaknya lama banget deh Rosalinda udah nggak ketemu adik-adik. Tapi adik-adik jangan khawatir. Mending adik-adik diem di rumah, adik-adik juga bisa mendengarkan firman Tuhan dari online seperti ini. Adik-adik, pagi ini Lose punya temen namanya Granny. Nih, si Granny ini sama kayak adik-adik. Dia juga bosen banget di rumah. Dia nggak ada kerjaan. Mau main keluar tidak boleh. Mau ke tetangga sebelah tidak boleh juga. Mau sekolah tidak boleh. Mau ke mall juga nggak boleh adik-adik. Jadi apa yang si Granny lakukan? Granny ya cuman makan, nonton TV, belajar online, sama seperti adik-adik. Suatu saat Papa Granny datang membawa banyak sekali makanan. Ada french fries, ada permen yang banyak, ada pizza. Siapa yang suka pizza di sini? Dan banyak makanan yang lain. Papa Granny berpesan kepada Granny supaya Granny makan tidak berlebihan. Dia bilang dengan Granny, "Granny, nanti kamu harus makan ini jangan sekaligus ya. Nanti permennya dimakan setelah sekolah. Nanti rotinya dimakan agak malaman. Nanti pizzanya dimakan bersama dengan kakak dan adik kamu." Tapi adik-adik tahu nggak? Si Granny justru tidak melakukan hal itu adik-adik. Karena dia takut dan dia serakah. Dia makan semua makanan itu adik-adik. Dan besoknya apa yang terjadi adik-adik? Si Granny sakit gigi. Dia sakit gigi dan perutnya kekenyangan adik-adik. Boleh nggak adik-adik seperti itu? Dia rakus, dia tidak mau berbagi sampai dia merasa kekenyangan dan sakit gigi. Sama seperti cerita yang akan saya ceritakan sebentar lagi, cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya adik-adik kita sama-sama berdoa yuk. Kita mau mengambil sikap doa yang baik biar adik-adik bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua tangannya ke atas. Ya, tuh ada yang belum, tangannya ke atas. Ke depan, ke samping dulu, ke depan lagi. Kita lipat semuanya, kita tarik, kita mau berdoa. Ikutin doanya kalau saya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa dengar-dengaran firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini Lose mau bercerita tentang Gehazi adik-adik. Siapa adik-adik?
Gehazi. Gehazi ini adalah pelayan Nabi Elisa. Suatu kali di Israel ada seorang panglima adik-adik yang bernama Naaman. Panglima itu gagah perkasa sekali. Tapi panglima itu sedang sakit adik-adik. Dia sedang sakit kusta. Penyakit yang sangat menular dan penyakit yang sangat mengerikan adik-adik. Panglima ini pergi ke Nabi Elisa untuk meminta kesembuhan adik-adik. Tapi Nabi Elisa tidak seperti dokter-dokter yang lain adik-adik. Dia menyuruh panglima itu untuk mandi di sebuah sungai adik-adik. Akhirnya setelah dia mandi di sungai itu, panglima itu sembuh adik-adik. Wah, panglima itu merasa senang adik-adik. Panglima itu mau memberikan hadiah kepada Elisa. Tapi apakah Elisa mau adik-adik? Tentu tidak adik-adik. Elisa tidak mau menerima hadiah itu. Elisa hanya ingin Panglima Naaman percaya kepada Tuhan. Akhirnya Panglima Naaman pun percaya kepada Tuhan. Tapi waktu dia memberikan hadiah kepada Elisa, si Gehazi mendengarkan adik-adik. Kenapa ya Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah itu? Padahal hadiah itu kan sangat banyak. Dan Gehazi pergi ke panglima itu adik-adik. Dia meminta hadiah itu dan dia bilang kalau Elisa yang memintanya. Itu sudah berbohong adik-adik. Waktu dia mendapatkan hadiah itu semua, Gehazi merasa sangat senang. Dia mendapatkan hadiah banyak adik-adik. Waktu dia pulang ke tempat Elisa adik-adik, Elisa bertanya kepada dia, "Gehazi, dari mana kamu?" Tapi dia tidak menjawab adik-adik. Dia bilang, "Aku tidak dari mana-mana, aku tidak kemana-mana." Gehazi berbohong untuk kedua kalinya adik-adik. Dan seketika itu kulit Gehazi semuanya tumbuh penyakit kusta adik-adik. Penyakit yang sangat mengerikan yang ada di tubuh panglima yang sudah disembuhkan itu adik-adik. Aduh, itu semua karena kerakusan Gehazi. Itu semua karena Gehazi bersalah adik-adik. Dia sudah rakus, dia sudah menginginin hak milik Elisa. Padahal Elisa tidak mau. Dan itu sangat dibenci adik-adik. Akhirnya Gehazi pun mengalami sakit itu. Nah, apa yang kita bisa ambil dari cerita Lose hari ini? Kita harus belajar untuk tidak rakus adik-adik. Kita harus belajar tidak seperti Gehazi. Kita tidak boleh iri kepada barang milik orang lain adik-adik. Karena apa yang kita punya sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita harus bersyukur. Sekarang kita sama-sama ayat hafalan yuk. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama ikutin ayat hafalan bersama dengan Lose. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya, yuk semuanya berdiri. Tuh, masih ada yang gak berdiri kan? Kita berdiri yuk sama-sama. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sip. Sekarang kita mau berdoa yuk. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan kita sama-sama. Kita mau fokus berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar untuk kami tidak rakus, tidak iri hati, tidak mengingini barang orang lain, dan kami selalu bersyukur. Karena apa yang menjadi bagian kami sudah Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya aktivitas. Adik-adik, kita mau bikin aktivitas. Jangan lupa suruh Mami Dedi untuk temenin adik-adik bikin aktivitas. Nah, setelah adik-adik selesai membuat aktivitas, adik-adik foto aktivitas itu dan kirim ke semua Lose-Lose ya. Nanti Lose-Lose akan post di minggu berikutnya. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas. Sampai jumpa minggu depan.
Bye-bye. Anak-anak, hari ini kita akan beraktivitas membuat sebuah surat berikut amplopnya ya. Dan isinya ini bisa kamu tulis untuk ayat hafalan hari ini. Seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang kamu butuhkan yaitu kertas putih seperti ini. Boleh juga kertas surat seperti ini ya. Kertas surat, juga pensil warna untuk menulis atau mewarna dan menggambar ya, dan juga krayon ya. Mari kita coba. Pertama kita lipat 2 kertasnya sama rata ya, ditekan ini yang rapi ya. Nah setelah jadi seperti ini kita buka dan kita lipat kedua ujungnya sama rata juga ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita lipat lagi keduanya sama rata. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nih di tempat seperti yang ini, halaman ini nih bisa buat untuk menulis ayat hafalannya di sini ya. Nanti di sini dari Roma 6 ayat 18 tadi ya. Nah setelah itu kita lipat lagi ujungnya sama rata juga kedua sisinya ya. Nah sudah jadi seperti ini semua. Nah kita balik lalu lipat menjadi 2 bagian, 3 bagian gini ya. Lalu kita selipkan ke sini, ditutup buat penutup suratnya ya, seperti ini. Nah seperti ini jadinya, atau yang seperti Losa punya kayak seperti ini ya. Kalau kamu bisa mewarnai dan gambar lebih bagus boleh juga ya. Tuh seperti ini. Oke. Nah, dan nanti setelah selesai jangan lupa difoto dan dikirim ke Losa masing-masing sebelum jam 5 ya. Jangan lupa sebelum jam 5. Oke, sampai sekian dulu aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.